Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini akan semakin seru, menegangkan serta bikin baper dibuatnya. Sepertinya David di sini akan membatalkan pernikahannya dengan Amanda karena David ini merasa ragu untuk menikahi Amanda sebab David merasa kalau Amanda ini belum benar-benar mencintainya. David pun akan takut jika nanti menikah dengan Amanda maka pernikahannya dengan Amanda ini tidak akan bahagia nih guys ya. Karena Amanda ini selalu memikirkan tuan muda Abimana. Dan di sini yang berbeda juga terlihat, ternyata Amanda ini memang benar-benar ingin mendapatkan tuan muda Abimana kembali. Meski ia akan menikah dengan David, namun di pikiran Amanda ini hanyalah tuan muda Abimana dan ia berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan kembali tuan muda Abimana. Sepertinya rencana Amanda kali ini akan benar-benar membuat kita kaget ya guys ya, karena di sini Amanda akan mengakui kalau dirinya sudah dihamili oleh tuan muda Abimana. Nah, setelah tuan muda Abimana menghamili dirinya, pikir Amanda tuan muda Abimana akan mau untuk menikah dengan dirinya. Akan tetapi di sini Amanda berpikir bagaimana caranya untuk menjebak tuan muda Abimana ini agar bisa menidurinya, dan ia pun akan mengaku kalau ia sudah mengandung anak tuan muda Abimana. Sementara itu Kinanti juga di sini berpikiran ya guys ya, karena ia merasa kalau tuan muda Abimana ini tidak juga pulang ya. Karena sudah sampai larut malam ternyata tuan muda Abimana belum juga pulang meeting bersama dengan tuan muda Abimana. Dimana sebelumnya diceritakan kalau tuan muda Abimana ini menemui Kinanti yang sedang bersama dengan Radit di suatu tempat. Dan Radit ini mengatakan akan meeting bersama dengan Kinanti, akan tetapi tuan muda Abimana ini menelpon Kinanti dan Kinanti mengatakan kalau ia berada di suatu tempat dan mobilnya Radit ini ternyata ngadat. Tentu saja di sini tuan muda Abimana langsung menyusul Kinanti ke sana dan memarahi Kinanti di depan mukanya Radit sambil mengajak Kinanti ini pulang untuk meninggalkan Radit yang sedang dengan mobilnya yang ngadat itu. Namun setelah kepulangan Kinanti dan tuan muda Abimana, rupanya di sini Radit masih benar-benar kesal. Rupanya Radit di sini ia sangat mencintai Kinanti ya guys, yang pada awalnya Radit ini hanya ingin memanfaatkan Kinanti, namun Radit ini rupanya sudah benar-benar jatuh cinta kepada Kinanti. Lalu di sini Radit pun mempunyai siasat agar tuan muda Abimana ini tidak berlama-lama dengan Kinanti setelah tuan muda Abimana ini pulang bersama dengan Kinanti. Lalu Radit atau si kumis lele atau si Dharma ini menelpon tuan muda Abimana dan mengajak tuan muda Abimana ini untuk meeting. Tentu saja di sini tuan muda Abimana yang tidak mempunyai curiga apapun kepada Radit ini mengikuti permintaan Radit untuk mengadakan meeting bersama dengan tuan muda Abimana dan juga kolega mereka yang lainnya. Akan tetapi di tempat itu rupanya ada hiburannya nih guys ya. Namun di sini tuan muda Abimana yang diajak meeting ke tempat itu ia merasa gelisah sekali, dan ternyata benar di rumah Kinanti ini menunggu tuan muda Abimana dengan makan malamnya yang saat ini sudah dingin. Lalu Kinanti ini menelpon tuan muda Abimana, akan tetapi Kinanti merasa tidak enak hati. Lalu Kinanti untuk memutuskan chat saja dengan tuan muda Abimana, dan terjadilah chat-chatan antara tuan muda Abimana dengan Kinanti ini, yang dimana tuan muda Abimana mengatakan kepada Kinanti kalau ia belum tentu pulangnya jam berapa karena saat ini ia sedang meeting bersama dengan Radit. Akan tetapi di sini Radit melihat tuan muda Abimana yang selalu memegang handphonenya yang chat dengan Kinanti ini. Ia pun mempunyai akal jahat untuk merusak hubungan tuan muda Abimana dengan Kinanti nih guys ya. Ia pun mengirimkan video
kalau Tuan Muda Abimana ini sedang berada di tempat hiburan. Tentu saja Kinanti yang mendapatkan video tersebut sangat kaget karena ia mengetahui kalau Tuan Muda Abimana ini sedang meeting. Tetapi kenapa Tuan Muda Abimana berada di tempat itu? Akan tetapi lain halnya dengan Tuan Muda Abimana. Ia tidak menyadari kalau Radit ini sudah mengirimkan video dirinya yang sedang berada dengan Radit dan kolega yang lain sedang berada di tempat hiburan tersebut. Tentunya di sini Kinanti yang berada di rumah pun merasa sangat bingung dan gelisah ketika melihat rekaman video tersebut. Ia menyangka kalau Tuan Muda Abimana ini telah membohongi dirinya yang saat ini sedang meeting. Tentu saja di sini Kinanti sangat marah kepada Tuan Muda Abimana yang telah berbohong kepada dirinya, pikir Kinanti. Namun Radit di sini merasa sangat senang karena telah berhasil membuat hubungan Tuan Muda Abimana dan Kinantinya nanti akan bertengkar nih guys. Ya aduh, jahat bener ya Radit ini kepada Tuan Muda Abimana. Padahal ini adalah saudara tirinya nih guys ya. Akan tetapi di sini dendamnya Radit ini sangat besar kepada Tuan Muda Abimana sehingga ia tidak mau membiarkan Tuan Muda Abimana ini bahagia dengan Kinanti, dan ia berusaha untuk merebut Kinanti dari tangan Tuan Muda Abimana dan menjadikan Kinanti ini sebagai istrinya. Namun segala usaha yang ia lakukan selalu saja gagal. Namun kali ini Radit ini benar-benar yakin kalau rencananya untuk merusak hubungan Tuan Muda Abimana dengan Kinanti ini akan berhasil, di mana ia telah mengirimkan video tersebut. Tentunya di sini pikir Radit Tuan Muda Abimana dan Kinanti akan bertengkar hebat. Sementara itu si Oma ini juga merasa senang karena kehadirannya Eyang Marta, dan di sini Eyang Marta selalu mengatur kehidupan keluarganya Sudirja. Namun tidak bagi Anita dengan kedatangan Eyang Marta ini. Yang merasa sangat kesal sekali karena Eyang Marta telah menjodohkan dirinya dengan seorang lelaki tua. Tentu saja di sini Anita merasa kesal dan sangat ketakutan ketika melihat lelaki tua tersebut, dan ia pun langsung buru-buru pulang ketika bertemu dengan lelaki itu. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Dan jangan lupa saksikan setiap jam 6.30 di Antv kesayangan kita. Akhirnya Mimin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.